saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian komputer beserta fungsinya. Yang pertama, casing komputer. Casing komputer atau cache adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer. Mayoritas desktop PC memiliki casing box baik dari plastik ataupun metal. Namun, untuk all-in-one PC, casing komputer ini didesain ringkas dan seringkali langsung menyatu dengan layar monitor. Selain menjadi tempat bagi mayoritas komponen-komponen komputer, casing juga melindungi komponen tersebut dari debu dan sebagainya. Yang kedua, power supply. Power supply adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Yang ketiga, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD-ROM, hard disk atau SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. Komponen-komponen komputer yang diletakkan secara langsung di motherboard antara lain. Yang pertama, CPU atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit atau yang lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Untuk mencegah overheat atau panas berlebih, CPU biasanya dilengkapi heatsink dan kipas. Beberapa CPU juga yang dilengkapi sistem water cooling. Berbagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU atau Graphic Processing Unit. Yang kedua, chipset. Fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain seperti RAM. RAM atau memori. RAM atau Random Access Memory tugasnya adalah menyimpan data dari berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komputer-komputer lainnya. Idealnya, semakin besar jumlah RAM, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data dan proses. Yang keempat, video card atau kartu grafis adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan GPU internal, tetapi gamer, animator, desainer, dan sebagainya memerlukan dedicated GPU yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses grafis berat. Yang berikutnya adalah ROM atau Read Only Memory. Adalah tempat disimpannya firmware BIOS dan pengaturannya. Komputer modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI dan tidak lagi menggunakan BIOS. Yang berikut, baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Berikutnya adalah BIOS. BIOS ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke motherboard. Berikutnya lagi adalah sound card. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Namun demikian, pengguna bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Bagian komputer yang keempat adalah hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data termasuk juga sistem operasi. Selain hard disk drive konvensional saat ini, solid state drive juga sudah populer digunakan terutama di laptop, netbook, atau PC portable lainnya. Yang kelima, optical drive. Meskipun masih populer dan banyak digunakan CD atau DVD-ROM, sudah semakin jarang ditemui di komputer modern, khususnya di PC portable seperti laptop dan netbook. Optical drive seperti CD atau DVD-ROM berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Bagian yang keenam adalah keyboard. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya,
kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Ketujuh adalah mouse. Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa menggerakkan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer. Bagian terakhir komputer adalah monitor. Monitor bekerja sama dengan graphic card. Monitor berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer. Saat ini, selain monitor konvensional, monitor touchscreen kian menjadi populer.